Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah telah mempertemukan kita kembali dengan tema alam gaib atau alam kegaiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita sehingga kita dapat pancaran cahaya ilahi ke dalam diri kita. Amin, Allahumma amin. Tema-tema yang akan dikaji pada hari-hari berikut dan mulai hari ini adalah tema-tema yang berkaitan dengan kegaiban. Pada pagi hari ini sebagai pembuka, kita mencoba untuk memahami kegaiban secara umum, ya. Apa sih yang disebut dengan al-ghaib atau kegaiban itu, dan bagaimana Allah Al-Quran menjelaskannya, demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu mengacu kepada surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pada ayat ketiga, Bu, ya, surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ciri orang yang beriman itu, ciri orang yang bertakwa itu, yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran ialah beriman kepada kegaiban, percaya pada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman adanya kegaiban. Tapi apa sih yang dimaksud dengan gaib itu? Orang Indonesia punya persepsi yang khusus tentang gaib. Gaib dalam pemahaman orang-orang kita biasanya hal-hal yang berbau mistis, sehingga ada istilah ilmu gaib. Ilmu gaib kan ada, ya, ilmu yang bisa menghilangkan diri, itu disebut ilmu gaib, ilmu yang bisa menghilangkan diri. Atau kalau udah bicara tentang hantu, tentang jin dan sebagainya, itu dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Kalau berbicara tentang Allah, biasanya kita tidak menyebutnya sebagai sesuatu yang gaib, begitu kan? Nah, jadi di sini ada semacam distorsi, ya. Ada semacam kesalahan dalam memahami apa sih yang disebut dengan gaib itu. Ibu dan Bapak, tentu saja gaib itu adalah bahasa Arab. Berasal dari kata ghaba yaghibu, yang berarti menghilang, atau yang berarti juga absen. Ghaba yaghibu yang berarti menghilang, atau yang berarti absen, tidak hadir, tidak ada, tidak hadir, ya, absen. Karena itu di madrasah biasanya kalau absensi guru, kalau tidak ada itu disebut gaib. Di madrasah saya bilang ini, saya tidak bilang di SD, karena saya hidup di madrasah. Jadi kalau di absensi kita nggak bilang, kalau hadir kita bilang hadir, kalau misalnya sakit ya kita bilang sakit. Tapi kalau nggak ada berita kabarnya, maka kita akan bilang gaib, gitu. Jadi gaib itu absen, tidak ada, menghilang. Nah, itu pengertian gaib secara bahasa. Jadi bisa kita lihat nanti dari penggunaan gaib dari segi bahasa ini, bagaimana sesungguhnya makna yang sebenarnya dari gaib itu. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang bersifat menghilang, sesuatu yang tadi secara bahasa tidak ada atau hilang. Maka dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran, yang disebut gaib itu sesuatu yang tidak kita lihat langsung dengan mata kepala kita, sesuatu yang tidak tampak dengan kasat mata, itu gaib. Atau sesuatu yang terjadi tapi tidak kita alami sekarang ini. Peristiwa masa lalu
yang kita tidak mengalaminya, karena kita tidak melihatnya, tidak hadir pada kesempatan itu disebut juga hal-hal yang gaib. Kita ambil contoh Ibu di dalam Al-Quran, surat 11 ayat 49. Coba Ibu lihat. Surat Al-Quran, surat 11 ayat 49. Kita lihat Ibu di dalam Al-Quran, surat 11 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Berita tentang apa itu, Bu? Ya, tentang berita kejadian sebelum Nabi Muhammad. Berita-berita tentang para nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan. Cerita itu Allah beritakan kejadian-kejadiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut berita itu sebagai berita-berita gaib. Padahal kejadiannya bukan hal yang mistis ya. Cerita-cerita tentang masa lalu. Oleh Allah diberitahu kemudian. Nah, Allah kan mengetahui yang lalu. Allah mengetahui yang lalu, mengetahui yang sekarang, dan mengetahui yang akan datang. Ketika Allah menceritakan tentang berita para nabi sebelumnya, Allah menyebut berita itu berita gaib. Maksudnya peristiwa masa lalu yang Nabi Muhammad tidak hadir saat itu. Nah, itu salah satu makna gaib. Jadi makna gaib itu tidak harus dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak tampak oleh kasat mata, sesuatu yang kita tidak hadir dalam peristiwa itu secara umum gaib. Jadi Al-Quran itu ketika menggunakan kata gaib tidak dalam pengertian mistis saja, walaupun nanti juga bisa masuk dalam kategori itu. Al-Quran membagi, nah kita sekarang kembali kepada atau mendekati kepada pemahaman yang lebih jauh. Al-Quran berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah menyebut dirinya sebagai alimul ghaibi wasyahadah. Itu sifat Allah. Allah menyebutkan dirinya sebagai yang mengetahui sesuatu yang gaib dan mengetahui sesuatu yang nyata. Alimul ghaibi wasyahadah. Itu bisa kita lihat. Kita buka surat 59 Al-Hasyr ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Jadi Allah membagi alam ini, Allah membagi peristiwa-peristiwa yang terjadi, Allah membagi keadaan alam semesta ini pada dua kategori. Ada alam nyata dan ada alam gaib. Secara umum alam nyata itu artinya alam yang kita mengalaminya, yang kita menyadarinya secara fisik. Itu yang disebut dengan alam nyata. Atau sesuatu yang terjadi bersifat materi dan fisik. Apa yang terjadi di kita sekarang ini kan Anda minum, Anda makan, Anda lihat gunung meletus, Anda melihat peristiwa alam yang kita bisa lihat, kita bisa ukur dengan ukuran-ukuran materi, yang kita bisa rasa, yang kita bisa dengar, yang bisa kita ketahui secara fisik melalui 5 panca
indera kita itu, apa yang kita lihat itu, itulah yang disebut dengan alam nyata. Itu kalau kita bicara dari segi alam. Hal-hal yang bersifat fisik, makanya ada fisika. Kan fisika itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan materi. Boleh jadi kita tidak melihatnya dengan mata kita. Boleh jadi kita tidak merasakannya dengan rasa kita, tapi terjadi di alam nyata. Itu disebut dengan alam syahada. Misalnya, kita tidak bisa melihat kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita yang bertebaran di alam ini. Kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya. Kalau toh kita bisa melihatnya, kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan alat yang canggih banget. Tapi karena peristiwa itu terjadi di alam materi, kan itu materi, itu disebut dengan alam nyata. Nah itu kalau kita bicara tentang alam nyata dan alam gaib, maka alam nyata itu alam fisik. Sesuatu yang terjadi secara fisika. Nah, lawannya adalah alam gaib. Alam gaib itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara fisik. Ini perkembangan dari terjemahan. Meskipun secara bahasa tadi, bahwa yang disebut gaib itu apa? Sesuatu yang tidak tampak dengan kasat mata, langsung. Tapi sesuatu yang bisa tampak dengan kasat mata tapi tidak langsung atau tidak langsung, ya itu dalam pengertian alam itu disebut juga alam gaib. Seperti Bu, kita bisa dengan kemajuan teknologi bisa menerka, bisa menduga apa yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang. Kita sudah bisa menerka, misalnya sekian ratus tahun lagi akan terjadi gerhana. Kan sekarang ini orang sudah bisa membaca, gerhana itu akan terjadi pada tahun sekian. Di Indonesia gerhana total, gerhana semi total, separuh akan terjadi sekian. Itu belum terjadi sekian ratus tahun lagi, sekian puluh tahun lagi kita sudah bisa mengetahuinya. Itu tidak masuk dalam kategori gaib. Kalau itu dihadapkan kepada alam nyata. Kenapa? Karena itu peristiwa alam. Peristiwa alam yang bisa diperkirakan dengan bantuan ilmu-ilmu dan teknologi. Nah, itu nggak masuk dalam kategori alam gaib. Jadi kalau alam gaib itu sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi atau dengan panca indera kita sekalipun menggunakan alat. Sekalipun dengan menggunakan alat itu. Nah itulah maksud dari alimul gaib, Allah yang mengetahui tentang kegaiban dan Allah yang mengetahui tentang syahadah. Sekarang antara alam syahadah dengan alam gaib itu bukan sesuatu yang tak berhubungan. Dia berhubungan satu sama lain. Karena semuanya merupakan bagian dari alam ini. Semuanya merupakan bagian dari sunnatullah. Dari ketetapan-ketetapan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah pada alam semesta. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah kita mengawali ayat itu dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mengatur seluruh alam. Jadi alam itu banyak. Ada alam nyata, ada alam gaib. Dibagi lagi, yang alam nyata ini macam-macam lagi kan. Ada bumi, ada matahari, ada bulan. Itu punya dunianya sendiri. Dunia bumi ada, dunia langit ada, dunia matahari ada. Itu semuanya bagian dari alam nyata. Nah sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan kekuatan indera kita, itu yang kemudian populer disebut dengan gaib. Tapi gaib dan syahadah itu bukan sesuatu yang terpisah. Nggak bisa kita pisahkan satu sama lain. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari sunnatullah. Semuanya terikat, terkait, tergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami, itu jangan buru-buru kita simpulkan sebagai sesuatu yang gaib. Nanti dulu, dalam pengertian kita secara umum tentang gaib. Misalnya, tiba-tiba ada orang sakit. Nggak tahu sebabnya apa, nggak tahu faktornya apa, tiba-tiba dia sakit. Jangan dulu kita menuding, wah ini diguna-gunain. Nanti dulu, ini disantet. Agama tidak mengajarkan kepada kita seperti itu. Agama mengajarkan kepada kita, lihat dulu faktornya. Sebab segala sesuatu pasti terjadi dengan sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab itulah yang kita sebut dengan sunnatullah. Alam ini apa faktornya? Manusia itu punya alamnya sendiri. Kita kan hidup di bumi, di sebuah alam. Nah, bumi ini kan punya bagian-bagian. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada ini, ada ini. Dan manusia bagian daripada alam itu. Tapi alam manusia berbeda dengan alam hewan, berbeda dengan alam tumbuh-tumbuhan. Maka ketika ada sesuatu yang menimpa kita, jangan dulu cepat-cepat kita kaitkan dengan, wah ini faktor-faktor yang menyebabkannya adalah faktor-faktor gaib. Jangan dulu. Jangan lantas menyatakan ini adalah kena guna-guna. Ini misalnya kena sihir. Ini misalnya ini. Nanti dulu. Agama mengajarkan kita untuk berpikir rasional. Tidak mudah kita lalu menuding dan macam-macam. Itu nanti kita tidak percaya kepada sunnatullah. Kalau Allah sudah tetapkan di bumi ini ada aturannya, maka aturan-aturan yang ada di bumi berlaku. Nah, aturan-aturan yang ada di bumi ini berlaku. Ada sesuatu yang bisa kita lihat langsung dengan kacamata indera kita. Ada yang bisa kita lihat dengan menggunakan alat bantu. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh faktor-faktor di luar faktor fisik kita. Bisa saja. Makanya Islam tidak menolak adanya sihir. Boleh saja sihir itu terjadi. Bahkan Al-Quran kan mengajarkan sendiri di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Allah mengajarkan, berlindunglah kita dari gangguan malam, salah satunya dari gangguan para nenek-nenek sihir yang ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari gangguan perempuan-perempuan tua yang meniupkan bukhul di sananya. Saya nggak tahu kenapa sih kok dibilang nenek-nenek. Nggak ada istilah kakek sihir ya. Nggak ada dibilang kakek lampir ya. Kenapa sih? Saya cuma ingin mengatakan, Bu, memang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan karena faktor alam, materi. Ada karena faktor-faktor gaib. Tapi kita tidak mudah. Kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa oh ini kena guna-guna, oh ini kena sihir, oh ini kena santet, oh ini nggak boleh. Agama melarang. Agama menyuruh kita untuk melihat dulu kejadian-kejadian, apa faktornya. Dan kita sudah dibuktikan. Indonesia ini sudah membuktikan betapa jahatnya tudingan-tudingan itu. Kepercayaan yang terlalu mudah kepada hal-hal yang mistis itu sangat merugikan. Contohnya, puluhan orang, ratusan orang jadi korban isu santet, padahal mereka hanyalah orang-orang baik. Di Jawa Timur, di Jawa Barat itu sebagian besar korban itu adalah guru-guru ngaji. Orang-orang baik, Bu. Ya di kampung lah yang namanya guru ngaji kan ngajar ngaji. Orang datang minta obat misalnya gitu ya, orang datang minta air. Ya begitulah. Ya namanya guru ngaji, apa yang dia bisa dia ajarkan. Padahal kan mereka sederhana sekali. Petani-petani yang sekaligus juga menjabat sebagai guru-guru ngaji. Nah itu dituding sebagai santet. Ada yang karena iri, ada yang karena bodoh, ada yang karena macam-macam. Betapa banyaknya keluarga yang pecah hanya gara-gara isu guna-guna. Betapa banyaknya suami istri yang hancur gara-gara diisukan dengan
guna-guna. Padahal memang suaminya yang punya, yang nggak bener itu. Kalau ibu kehilangan barang, ibu datanglah ke, sebut saja orang pintar. Gampang orang pintar itu bilang, yang ngambilnya orang dekat kamu sendiri. Yang ngambilnya itu nggak jauh-jauh. Coba, kalau muncul tudingan seperti itu, kemana kita larinya? Wah, siapa di rumah? Pembantu di rumah, orang di rumah, anak di rumah, saudara di rumah, siapa yang suka datang? Paling gampang kan? Makanya agama melarang. Melarang. Cepat mempercayai semacam itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena itu merusak. Merusak akidah, merusak tatanan sosial, merusak hubungan silaturahmi, dan merusak diri sendiri. Sehingga orang itu tidak berpikir rasional, sehingga orang itu selalu bingung. Dia nggak percaya diri. Terlalu bingung, akhirnya apa? Datang ke sana bilang ini, datang ke sini bilang itu, datang ke sana bilang itu. Baik Bu, kita agak melenceng dikit. Jadi apa yang kita sebut dengan alam gaib itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar hukum materi secara umum. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk percaya bahwa di luar yang fisik ada yang disebut dengan metafisik. Itulah yang disebut dengan al-ghaib. Nah, al-ghaib itu apa dan siapa? Al-ghaib yang paling utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada hubungannya dengan mistis. Tidak ada hubungannya dengan mistis, ibu-ibu, bapak-bapak. Al-ghaib pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa al-ghaib itu? Apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal-hal yang bukan alami ini, yang bukan dunia kita ini. Misalnya bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang malaikat, bicara tentang alam kubur, bicara tentang padang mahsyar, bicara tentang perjalanan roh nanti sesudah kita meninggal alam barzakh. Itu adalah yang disebut dengan gaib. Jadi kalau ada kunci-kunci kegaiban, itu maksudnya kunci-kunci untuk mengetahui alam di atas fisik kita ini, alam metafisik di luar fisik kita. Nah, di antara yang gaib itu adalah juga kehidupan jin. Jin juga bagian daripada yang gaib. Dalam pengertian, kenapa jin masuk dalam kategori gaib? Dalam pengertian karena kita tidak berhubungan langsung dengan jin, dan karena kita tidak bisa memahami mereka secara fisik. Artinya ada kehidupan di luar kehidupan materi kita. Masuklah juga jin bagian dari kategori. Tapi jangan, nah ini lagi saya berapa kali sering menekankan, jangan cepat-cepat mengkaitkan peristiwa gaib seperti jin itu dengan mistisisme. Nah, di Indonesia karena kita pengaruh Hindu yang begitu kuat, sehingga mistisisme ini begitu rupa mengakar di dalam benak kita. Makanya film-film sekarang ini salah satu film-film yang laku adalah film-film tentang mistis. Ada namanya Kismis, kisah misteri. Ada namanya apa lagi Bu? Saya cuma tahunya Kismis saja. Saya tahu Kismis itu karena dia malam Kamis ya. Kisah misteri. Kenapa? Karena anak saya ingin nonton. Saya larang. Tapi alasan anak saya bilang, abah takut ya nontonnya. Saya bilang, iya saya takut. Saya bilang, bukan soal takut, bagi saya itu sangat merusak akidah. Nah, anak nanti terlalu dikuasai oleh hal-hal yang mistis itu, kita juga akhirnya dia tidak rasional lagi melihat sesuatu itu. Melahirkan rasa takut dalam dirinya, tidak percaya diri. Akhirnya mau ke kamar kecil aja takut. Mau tidur sendiri jadi takut. Kan itu mengganggu. Baik ibu-ibu, kalau dalam agama kita ketika kita menyebutkan tentang gaib itu hal-hal yang di luar fisik kita, dan itu tidak harus dikaitkan dengan hal-hal yang seram. Gaib tidak ada hubungannya dengan rasa takut, tidak ada hubungannya dengan seram. Yang seram itu mistis. Kalau gaib tidak ada hubungannya dengan mistis. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kita di luar jangkauan kemampuan fisik kita. Nah, itulah nanti dalam alam gaib itu ada hubungan rohani, ruh yang berpengaruh di situ, ruh yang akan terlibat di situ, ruh kita. Ya, bukan fisik kita.
Di dalam Al-Quran banyak menggunakan kata gaib itu, banyak. Dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui tentang gaib. Itulah puncak kegaiban itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kita percaya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu sebetulnya nggak gaib, tapi karena belum terjadi atau sudah terjadi yang lama, diberitakan sekarang, bukan karena meramal, tapi memang mendapat informasi yang datang pada seseorang, bukan karena dia melakukan ramalan, bukan karena dia mengingat, menghitung dan sebagainya, tapi betul-betul datang sebuah informasi dari sumber yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka informasi seperti itu bisa dikategorikan sebagai informasi kegaiban. Allah menginformasikan kepada kita kehidupan sesudah mati. Dalam kajian gaib kita akan bicara tentang kematian, kita akan bicara tentang malaikat, kita bicara tentang alam barzakh. Saya nggak mau bicara tentang jin. Mungkin juga bicara tentang alam jin, alam-alam yang tidak alami secara fisik ini. Nah, kita bicara tentang metafisik, alam selain fisik kita. Metafisik, fisik dan metafisik. Ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi, antara yang nyata dan yang gaib tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan satu kesatuan. Kita ambil contoh peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar, tapi Nabi Ibrahim dapat bertahan dalam api itu. Dia malah kedinginan. Makanya Allah perintahkan kepada api, kuni bardan wasalama. Jadilah engkau hai api dingin dan menyelamatkan. Jadi kalau cuma dingin saja, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Wasalaman, selamat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa yang membuat api itu dingin? Api bisa berubah menjadi dingin, itu peristiwa gaib atau peristiwa nyata? Nah, ibu-ibu sudah berbeda melihatnya. Api yang menjadi dingin itu gaib atau nyata? Ada yang tengah lagi, nyata tapi gaib. Sebetulnya ibu, api menjadi dingin itu bukan hal yang aneh. Itu hukum fisika. Kulkas itu bisa dingin setelah dipanasi. Kulkas itu bisa dingin setelah ada kan melahirkan energi panas. Panas kalau kita pegangkan, tapi dari api yang panas itu bisa melahirkan dingin karena kemudian ada freon atau apa namanya itu, sehingga dia membuat dingin. AC misalnya. Peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim itu sebetulnya api menjadi dingin itu peristiwa syahadah, peristiwa nyata, peristiwa alam. Cuma faktor yang menyebabkannya pada masa itu orang tidak ada yang mengetahui. Allah sendiri turun tangan. Nah, Allah turun tangan itu manusia tidak menyadari, tidak mengetahui kekuasaan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang melihat itu sebagai sesuatu yang mukjizat. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang biasa kalau tidak bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara Allah membuat api itu dingin? Sampai sekarang orang belum bisa memahami. Nah, itu kekuatan Allah yang tidak kita lihat dan tidak bisa kita ukur dengan mata kita. Makanya dia disebut dengan gaib. Padahal itu peristiwa nyata. Saya ingin mengatakan bahwa antara yang nyata dan yang gaib itu berhubungan. Peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada kita, apapun bentuknya, itu adalah peristiwa alam. Jadi kalau ada orang sakit, itu peristiwa nyata. Cari faktornya. Kenapa dia bisa sakit? Ya mungkin kecapean, stres, atau apa. Tapi penyebabnya itu apa? Nah, penyebab dia stres itu mungkin ketakutan dia. Ketakutan dia. Misalnya dia mengalami mimpi buruk, mengalami peristiwa yang menakutkan. Itu melahirkan rasa sakit dalam diri dia. Nah, ibu-ibu,
kekuatan sihir itu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam jiwa manusia. Jadi ketika secara psikis dia lemah, ketika secara rohani dia lemah, maka kekuatan-kekuatan jahat itu, sihir dan sebagainya, tenung dan sebagainya, itu kan bagian daripada sihir. Dia bisa efektif ketika manusia itu lemah. Tapi kalau manusianya tawakal kepada Allah, iman kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Segala-galanya, itu nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena jiwanya kuat. Karena jiwanya kuat. Karena jiwanya kuat, maka Rasulullah SAW itu tidak pernah kena sihir. Walaupun ada cerita orang Nabi pun tidak terlepas dari kena sihir. Padahal itu nggak benar. Enggak, Nabi nggak kena sihir. Allah mengajarkan kepada Nabi, Qul a'udzu birabb, hai Muhammad, mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang tak terlihat, dari kekuatan sihir. Nabi Muhammad sudah pasti berlindung kepada Allah, dan sudah pasti Allah melindungi nabinya itu. Tapi kalau Nabi Muhammad mungkin diracuni, bisa saja. Kenapa? Racun kan peristiwa alam. Dan terjadi. Katanya Nabi Muhammad itu pun meninggal dunia diracuni oleh seorang Yahudi. Katanya tapi Bu ya. Cuma peristiwa peracunan Nabi Muhammad itu berlangsung lama. Pelan sekali. Rasulullah bisa sakit. Kenapa Rasulullah bisa sakit? Karena Rasulullah manusia. Secara fisik siapa saja kan yang saat-saat dia lemah datanglah penyakit itu. Itu kalau saat fisik lemah penyakit datang. Saat psikis kita lemah, kalau ada niat jahat masuk, katakanlah sihir itu bisa kena. Tapi kalau kita tawakal sama Allah, iman pada Allah, yakin pada Allah, mustahil itu akan kena itu. Tapi Bu, oleh karena itu, kalau ada peristiwa sekali lagi, kita nggak boleh cepat menuduh bahwa itu adalah faktor-faktor sihir dan sebagainya. Banyak faktor gaib. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau orang sakit, dia kasih obat. Dia suruh ke dokter, dia suruh makan ini, dia suruh makan. Nabi itu kadang-kadang berprofesi juga sebagai dokter. Makanya ada sebuah buku namanya Tibbun Nabi, kedokteran Nabi, atau kesehatan ala Rasulullah. Ada. Jadi Nabi menyuruh makan ini, minum ini. Salah satu Nabi kasih air. Disuruh baca surat Al-Fatihah. Nah sekarang kalau kita lihat, dengan dibacakan Al-Fatihah dia menjadi sembuh. Nyata atau gaib? Nyata tapi dua-dua. Makanya tidak terpisah. Dia nyata Bu. Kenapa? Karena air putih itu kan mengandung kesehatan, mengandung unsur-unsur yang sehat. Kalau minum kopi, nggak sehat. Ya minum es. Tapi pada saat yang sama ketika kita berdoa, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita namanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allah langsung dengan bacaan Al-Fatihah kita itu memberikan sesuatu faktor sehingga air putih yang tadi itu netral, katakanlah, dengan membaca Al-Fatihah Allah masukkan kekuatan-kekuatan, faktor-faktor yang menyembuhkan. Sebetulnya itu peristiwanya nyata. Tapi dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Quran tertentu, seperti Nabi Ibrahim tadi, bahwa dia itu kedinginan oleh api, itu peristiwa nyata. Tapi bagaimana api itu bisa dingin, itu kekuatan Allah. Ketika air ini sebelum kita bacakan Al-Fatihah, dia wajar saja. Memang dia memberikan kesehatan. Tapi dengan dibacakan, Allah tambahkan lagi faktor-faktor yang menyembuhkan. Itu sesungguhnya ini adalah peristiwa nyata. Di sini peran doa kalau kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang nyata, tapi kok faktor-faktornya gimana? Nah, kalau ada faktor baik itu doa, kalau ada faktor buruk itulah yang disebut dengan sihir itu. Nah, sihir itu menggunakan apa Bu? Memanfaatkan apa sihir itu? Belum tentu memanfaatkan setan, belum tentu memanfaatkan jin, belum tentu. Apa yang dia manfaatkan? Alam juga. Dia memanfaatkan alam tapi dengan menggunakan kekuatan, katakanlah gaib. Bagaimana doa punya kekuatan, ada hal-hal yang jahat juga punya kekuatan yang dia manfaatkan alam juga. Kalau dalam katakanlah ilmu perdukunan itu yang disebut dengan mantra. Jadi kan mereka membaca mantra-mantra tertentu
entah apa yang dia baca. Kalau mau tahu mantra-mantra, tanya dengan Pak Agus Sirot, tahu banget itu. Boleh Pak Agus Sirot yang ngajar, Bu. Itu mantra-mantra, maksud saya itu Pak Agus itu jago lah yang hal-hal yang begitu. Nah, mantra-mantra itu adalah satu kekuatan memanfaatkan alam ini dengan mantra-mantra tertentu yang memanfaatkan alam. Misalnya sebagai contoh, pawang hujan itu kok bisa sih memberhentikan hujan atau memindahkan hujan? Hujan itu bergeser kan? Kalau hujan bergeser kan wajar, Bu. Peristiwa alam kan begitu. Angin kan? Tapi bagaimana dia bisa mengubah angin itu dengan cuma membaca mantra-mantra? Tapi tetap saja itu peristiwa alam. Dan peristiwa alam bisa diobati juga dengan alam itu, dan tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan cepatlah yang menuding yang macam-macam. Keyakinan tentang ajaib ini, allazina yu'minuna bil ghaib, itu ada riwayat menarik tentang tafsiran allazina yu'minuna bil ghaib. Mungkin ibu pernah mendengar cerita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan menarik ketika Allah mengatakan orang yang bertakwa yang mendapat hidayah itu karakter pertamanya adalah beriman dengan yang gaib. Sekali lagi Bu, yang gaib jangan dikaitkan dengan mistis. Yaitu Allah, percaya pada apa yang dibicarakan oleh Allah tentang hal-hal di luar kehidupan dunia kita ini, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang alam barzah, tentang apa saja yang di luar fisik kita ini. Tapi saat dalam terjemahan penafsiran allazina yu'minuna bil ghaib itu, Nabi SAW itu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, Nabi tiba-tiba memuji sekelompok orang beriman ini, allazina yu'minuna bil ghaib. Kata Rasulullah, aku sangat kagum kepada sekelompok umatku yang memiliki iman yang sangat tinggi, yang luar biasa tingginya. Aku kagum sekali kepada mereka, betapa hebatnya mereka. Coba lihat, Nabi mengagumi dan memuji. Kalau sudah Nabi mengagumi dan memuji, berarti memang luar biasa. Nah, ketika Nabi memuji mereka itu, para sahabat yang mendengar itu bertanya, ya Rasulullah, makhluk apa yang engkau puji begitu hebat? Apakah mereka adalah malaikat atau sekelompok malaikat? Dijawab oleh Nabi, bukan. Kalau mereka adalah malaikat, aku tidak perlu kagum. Sebab malaikat itu berhubungan langsung dengan Allah. Jadi kalau malaikat punya iman yang kuat, itu adalah wajar. Bertanya lagi para sahabat itu, oh kalau begitu mungkin ini adalah kelompok para nabi atau wali-wali Allah yang salah. Kelompok para nabi. Nabi berkata juga bukan. Aku juga tidak perlu heran kalau para nabi punya iman yang kuat. Karena Allah tidak akan mengutus seorang nabi kalau dia tidak punya iman yang kuat. Dan mereka kan diutus sebagai wakil-wakil Allah, pelaksana perintah Allah. Mereka pasti dan punya iman yang kuat. Mereka sendiri berhubungan dengan Allah. Sahabat mulai GR. Wah, kalau begitu kata sahabat, kalau begitu kami dong, ya, kelompok dari sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Nabi berkata, aku juga tidak kagum kalau kamu punya iman yang kuat. Karena kamu selalu menyaksikan kebesaran Allah langsung dariku. Kamu kan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan melalui itu. Justru kalau kamu tidak beriman, itu yang keterlaluan. Kalau tidak beriman melihat kebesaran Rasulullah langsung, itu keterlaluan. Kalau sahabat bilang, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Nah, dijawab oleh Nabi, mereka adalah sekelompok umatku yang datang pada akhir zaman, yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar kebesaranku langsung, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka percaya kepadaku dengan kepercayaan yang tinggi. Itulah orang-orang yang aku kagumi. Dan mereka itu adalah saudara-saudaraku, kata Nabi. Kalau kamu adalah sahabat-sahabatku,
tapi mereka saudara-saudaraku. Mana yang lebih dekat saudara dengan sahabat? Saudara yang datang di akhir zaman nanti, yang nggak pernah melihat. Ya mudah-mudahan kita, Bu. Nah, tapi yang menarik, Nabi mengatakan mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah bertemu, melihat, berjumpa, mendengar langsung. Nabi menyebutnya sebagai orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah kita percaya total. Nah, dalam kepercayaan kita yang total itu, Ibu, kita tidak harus detail. Hal-hal yang berkaitan dengan surga kita tidak harus detail. Hal-hal yang berkaitan dengan malaikat kita tidak harus detail. Hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah tidak harus detail kita. Kita yang penting percaya. Detailnya itu, rinciannya itu bukan urusan kita. Sekarang kita percaya tentang surga dan neraka. Percaya nggak? Tapi bagaimana bentuk surga dan neraka? Nggak tahu. Apa yang dimaksud dengan 7 lapis? Kalau langit sih ini. Apa yang dimaksud dengan 7 lapis neraka? Ada neraka wail, ada neraka ini, ada neraka ini. Kita tidak harus mempercayai yang rincinya. Boleh saja kalau kita ingin mempelajari yang rinci, itu silahkan. Bagaimana nanti di alam barzah? Kehidupannya di mana? Dia di sana itu diceritakan bahwa kita hidup di alam barzah. Kita bisa jumpa. Orang tua bisa jumpa dengan anaknya. Misalnya yang seuman. Mungkin juga di sana kita bisa bikin majelis taklim. Kalau kita teruskan majelis taklim Az-Zahra ini jangan cuma di Cilanda saja. Mungkin. Kan cerita bagaimana Rasulullah dengan Fatimah ketika mau meninggal. Ketika dikatakan dia akan meninggal, dia senang karena dia akan gabung lagi dengan Rasulullah. Kita percaya dengan itu. Kita percaya bahwa orang-orang yang beriman di alam kubur itu akan mendapat rezeki dari Allah. Allah berkata. Kita juga percaya di sana nanti ada siksa kubur. Kita percaya nanti di akhirat ada raudah, ada telaga Rasulullah. Kita percaya di sana ada tabang mahsyar. Kita percaya di sana ada hisab. Kita percaya di sana. Kepercayaan itu kita percayai karena Allah menjelaskannya kepada kita, karena Rasulullah menjelaskannya kepada kita. Cukup dengan mempercaya itu. Adapun rinciannya itu bukan urusan kita. Yang tertarik ingin mengetahui rinciannya, pelajari. Tapi apapun upaya kita cuma mengira-ngira. Sebab yang maha tahu itu adalah Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah langsung atau yang dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya kita percaya betul. Kita percaya betul. Nanti di sana tidak ada nenek-nenek yang di surga. Kita percaya.